Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi tadi disebutkan oleh Bung Maman bahwa koalisi ini kan salah satunya untuk mengamankan nih kepentingan pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir periode 2024. Pertanyaannya, mungkin pertanyaan Hensat juga tadi itu ya, kok cuman dari koalisi sekarang berapa pemerintahan ada 7? Kenapa hanya 3, Golkar, PAN, dan PKB? Yang lain nggak diajak, PDIP nggak diajak, Nasdem nggak diajak, ya P3 ya P3. Kenapa yang lain nggak diajak? Ya tadi kan udah disampaikan Mbak, bahwa koalisi 3 partai ini memiliki dua kepentingan. Kepentingan yang pertama tadi adalah memastikan kesinambungan, keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf sampai akhir masa periodisasi. Ini partai pendukung Lalu juga yang kedua ada 2 kepentingan. Ini seperti dua mata uang Mbak, nggak bisa terpisahkan. Kepentingan pertama tadi di situ, kepentingan kedua kita bicara tentang 2024. Jadi artinya kalau tadi ditanya kenapa yang lain enggak, ya yang mau bergabung dan punya kesepemahaman dan satu frekuensi sementara ini hanya baru 3 partai. P3. Ya nggak tahu siapa tahu nanti mungkin PKS gabung, terus Saya Nasdem tanya juga sama Mbak gabung kan Irma. kita nggak tahu, ini kan namanya proses politik. Tapi Apakah Mbak ada yang Nasdem- kurang tadi Mbak, satu terakhir saya mau bilang gini, saya mau menyampaikan aja tadi terkait Ganjar, secara etikanya nggak baik Mbak. Kalau kita ujuk-ujuk tiba-tiba mencalonkan ataupun mengajak Ganjar itu secara etika politik. Karena Mas Ganjar itu kader partai PDIP. Jadi itu yang tadi saya juga harus sampaikan ya, menegaskan Mas Ganjar, agar jangan sampai ada preferensi, ada analisa, ada segala macamnya. Artinya saya harus sampaikan tadi diulang bahwa 3 partai ini kita belum bicara capres cawapres. Kita masih bicara kesepemahaman, kita masih bicara tentang yuk gimana caranya kita buat konsep tentang dan koalisi dini. Titik dulu bergantian sebentar. Mbak Irma, berarti ini sampai saat ini Nasdem apakah tidak punya kesepemahaman seperti yang Bang Maman bilang? Padahal sama-sama koalisi loh ini. Apakah juga nggak punya sama-sama keinginan untuk mengamankan kepentingan Pak Jokowi sampai akhir 2024 nanti? Wah, kalau Nasdem kan sejak awal bersepakat untuk menjaga Pak Jokowi sampai dengan 2024. Jadi nggak ada urusan dengan kesepahaman yang dimaksud Maman tadi, karena itu konsistensi kami ya kalau di situ. Nah kalau kemudian 3 partai politik ini melakukan konsolidasi, kalau menurut saya ya sah-sah aja, kami Nasdem menghormati itu. Tapi kalau saya pribadi sih selalu ingin mengatakan begini, ya silahkan aja mau konsolidasi kek gitu ya, mau bikin koalisi kek. Tapi sebaiknya ketum-ketum partai politik yang menjadi menterinya Pak Jokowi gitu ya, bisa-bisa juga menahan diri untuk kemudian tidak membuat masyarakat itu menduga-duga hal-hal yang tidak inilah ya, tidak baik gitu. Sehingga pekerjaan mereka yang harusnya membantu Pak Jokowi menjadi terganggu karena konsolidasi terus misalnya begitu, itu juga nggak boleh gitu. Tapi kan kerjanya katanya untuk mengamankan kerjaan pemerintahan Pak Jokowi juga. Iya, saya paham, saya pahamin itu. Makanya saya tadi bilang saya menghormati, kita Nasdem menghormati itu. Kalau bagi Nasdem kan untuk menjaga Jokowi sampai 2024 kan kita konsisten. Tapi bukan soal kesepemahaman tadi gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu lah ya, memang biasanya partai politik menurut saya, mohon maaf ya, di Indonesia ini ya biasa seperti politik dagang sapi, begitu 2 tahun menjelang pemilu ya bubar jalan gitu. Nah yang ini kenapa? Karena koalisi ini berlandaskan pragmatisme, kemudian berlandaskan kekuasaan semata, sehingga kemudian baru berjalan 3 tahun mau menuju 2 tahun akhirnya semuanya udah berjalan sendiri-sendiri. Nah ini sebenarnya diskursus yang kurang bijak menurut saya untuk ke publik. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh Nasdem. Kami ingin menjadi partai yang menjadi role model untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah ini yang saya sih secara pribadi mengatakan bahwa menjaga Pak Jokowi itu harus menjaga kinerja dari masing-masing pembantu presiden yang ditugaskan oleh presiden untuk ya mengejawantahkan apa yang menjadi program presiden. Itu menurut saya. Bang Maman, boleh direspon, tadi disebut bahwa ini politik dagang sapi nih, koalisi jauh-jauh hari, pragmatisme saja landasannya untuk berkoalisi. Gini, justru kalau misalnya dibilang politik, saya nggak tahu nih makanya arahnya Mbak Irma yang mana ya. Tapi kalau disebut politik dagang sapi itu justru kalau terlalu udah di injury time justru. Ya. Justru kan yang mau kita bangun ini kan komunikasi antar partai politik dari jauh-jauh hari
sebelum menuju 2024. Minimal ada pembicaraan di antara kita, yuk kita mau ngapain, seperti apa sih formulasi Indonesia 2020, kacamata Indonesia 2024 ke 2029 dan lain sebagainya. Yang selama ini cenderung kita ini merespon publik loh Mbak. Selama ini kan terkesan dan terlihat bahwa kalau kita mau koalisi itu H-1, H-2, oh kita mau cari tiket baru kita koalisi gitu. Ya. Ini yang mau coba kita jawab sebetulnya salah satunya. Dan ini tidak hanya berhenti sekedar hanya di Golkar, PDIP dan P3, Golkar, P3 dan PAN gitu. Ini juga tidak menutup kemungkinan nanti ada sama-sama dengan PKS, ada mungkin juga dengan Nasdem, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan PDIP. Karena dalam konteks politik praktis kan ini cair. Nah, poinnya Mbak tadi saya bilang kesepemahaman itu bukan hanya sekedar dalam konteks kesepemahaman keberlangsungan masa pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, tapi juga dalam konteks suksesi program-program yang ada sekarang. Tantangan kita kan besar. Contoh misalnya masalah ekonomi. Ini kan juga harus sama-sama dijawab, harus sama-sama. Nah kebetulan karena memang kita juga punya planning bareng-bareng ke depan, nggak ada salahnya dong kita duduk bersama, yuk kita bicara bagaimana tentang konsolidasi tiga partai ini untuk bicara tentang semakin mensukseskan kondisi permasalahan perekonomian sekarang yang ada. Jadi begini, makanya saya bilang tadi ini kan konsolidasi, lebih kepada konsolidasi. Kalau dikatakan sebagai koalisi, kalau koalisi pasti kan sudah punya calon-calon nih. Nah ternyata Maman tadi bilang belum ada calonnya. Walaupun jadi namanya artinya Koalisi Indonesia Bersatu masih melakukan konsolidasi. Oke, konsolidasi. Ini kalau kita lihat ini yang dari luar koalisi pemerintahan nih, melihatnya gimana nih? Apakah ini murni untuk kalau dari luar lihatnya ya, emang katanya untuk mendukung kinerja Pak Jokowi sampai akhir, mengawal sampai akhir nih, atau ada yang lain PKS melihatnya? Kasih Anggi, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu koalisi dini itu baik. Karena membuat demokrasi kita menjadi lebih substantif. Misal gini, kalau koalisi injury time, maka dia gerasak gerusuk. Kalau hadis Nabi itu yang terburu-buru itu dari setan biasanya. Makanya nanti timbul macam-macam ya. Saya dukung koalisi dini. Karena dari situ walaupun lebih komplit lagi Mas Maman, itu sudah ada paket capres cawapresnya. Namanya langsung. Tentu di dalamnya akan ada kontestasi karya, gagasan, visi, misi, program lain-lainnya. Sehingga dengan demikian the whole package itu bisa disampaikan. Nah itu akan menjadi role model yang baik. Tapi kalau sekarang apalagi tadi dibilang ingin menyelamatkan Pak Jokowi, saya jadi agak meragukan. Karena proses konsolidasi satu partai saja susah. Sekarang 3 partai. Pada saat yang sama saya ingat sekali Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf mengingatkan para menteri fokus. Fokus saja urusan minyak goreng, Mas Arya Bima nggak turun-turun itu loh. Dulu 14.000, sekarang masih 22, ada yang 20, tapi belum sampai ke 16 lah katakan. Walaupun udah pakai sapu jagat, nggak boleh ekspor gitu loh. Tetap aja mentok di 20-22 gitu. 54.000 per 2 liter saya masih beli. Masih mahal. 50, saya beli 50.000 gitu loh. Artinya kan 25.000 tadi 14.000 kan. Itu 2 kali lipat gitu loh. Belum nanti karena quote and unquote konstelasi internasional serangan Rusia itu ke Ukraina membuat supply chain, rantai pasokan, energi, artinya aja masih belum bisa fokus selesai, saja karena dengan konsolidasi gini. Teorinya sederhana, kayak filosofi tongkat. Kalau satu tongkat ditarik ke atas, yang bawah pasti ikutan gitu loh. Ketika konsentrasi itu sudah pecah, khawatir sekali. Makanya buat saya dukung koalisi dini, tapi tidak boleh para menteri yang menjadi pembantu Pak Jokowi ikut-ikutan, karena itu ada 2 fokus, begitu Mbak. Oke, nanti tanggapannya Hensat, jeda dulu sebentar. Hensat udah pegang mic. Usai jeda 2 sisi kembali sesaat lagi.